Jepang telah melakukan tindakan yang kontroversial dan mengkhawatirkan banyak orang di seluruh dunia. Membuang limbah nuklir ke laut, Jepang banyak mendapat kecaman dari negara-negara lain. Negara matahari ini berdalih bahwa air yang dibuang ke laut telah difilter dan melewati segala prosedur sebelum dibuang ke laut. Lantas, mengapa limbah nuklir tersebut harus dibuang ke laut? Siapa sebenarnya dalang di balik peristiwa ini? Apa yang menyebabkan negara-negara di dunia mengecam Jepang? This is the true story of it. Sebab akibat. Jepang mulai membuang air limbah yang telah diolah pada 24 Agustus. Dalam sebuah proses yang akan memakan waktu setidaknya 30-40 tahun. Air limbah tersebut merupakan hasil dari kerusakan pembangkit tenaga listrik nuklir Fukushima yang dihantam oleh tsunami pada 2011 lalu. Sejak bencana itu, air dipompa untuk mendinginkan bahan bakar reaktor nuklir Fukushima. Air-air tersebut menjadi air yang telah terkontaminasi, yang disimpan dalam tangki besar. Perusahaan yang bertanggung jawab atas operasi ini adalah Tokyo Electric Power Company atau TEPCO. Profil TEPCO. Dilansir dari laman resmi perusahaan, TEPCO adalah sebuah perusahaan pembangkit listrik terbesar di Jepang. TEPCO memasok listrik untuk memenuhi permintaan dari 29 juta pelanggannya di Tokyo, yang merupakan pusat politik, ekonomi, dan budaya Jepang di 8 prefektur dan sekitarnya. Sejak tsunami 2011 yang merusak PLTN tersebut, lebih dari 1 juta metrik ton air limbah yang telah diolah terakumulasi dan mulai dibuang ke Samudra Pasifik. Tepatnya, 1,3 juta metrik ton air yang akan dibuang secara bertahap. Pembuangan tahap pertama, 7.800 meter kubik atau setara 3 kolam renang Olimpiade air. Proses ini akan berlangsung selama 17 hari. Jepang memperkirakan proses pelepasan 1,3 juta metrik ton air limbah memerlukan waktu sekitar 30 tahun. Ini adalah skema penyebaran air tercemar yang dibuang oleh TEPCO Fukushima, Jepang. Dampak pelepasan air TEPCO Fukushima, Jepang. Pakar nuklir Universitas Gadjah Mada, Yudi Utomo, Imar Joko, menyatakan hal itu bisa membuat biota laut mati karena menelan radiasi dari zat radioaktif. Jepang bersikuku, air olahan dari Fukushima aman, didukung dengan lampu hijau dari Badan Energi Atom Internasional, bahwa dampak yang ditimbulkan air olahan itu terhadap manusia dan lingkungan dapat diabaikan. Meski diklaim aman, keputusan Jepang membuang limbah nuklir memicu kekhawatiran sejumlah negara. China melarang impor hasil laut Jepang sebagai langkah mencegah kontaminasi radioaktif terhadap keamanan pangan. 环境的灾难日，如果日方一意孤行，就必须为此承担历史责任。日本强推核污染水排海，不正当、不合理、不必要。我们奉劝日方不要从 Perdana Menteri Korea Selatan menyatakan larangan impor produk perikanan yang akan berlaku sampai kekhawatiran masyarakat mereda. 다만 당에서도 또 말씀을 드린 걸로 알고 있는데 기본적으로 이제 IAEA가 국제적으로 합의된 권위 있는 기관이기 때문에 거기서 내린 거에 대해서 존중한다는 정부의 기본 입장은 그 전부터 말씀을 드려왔었고 이번에도 같은 것이. Profesor riset di Pusat Riset Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir dan Limbah Radioaktif Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Jarod Sulistyo Wisnubroto, mengatakan tritium adalah bentuk isotop hidrogen yang radioaktif. Tritium yang tersisa pada air yang tercemar terhadap nuklir tersebut dapat memberikan potensi paparan radiasi. Paparan radiasi tritium dapat terjadi melalui konsumsi makanan, minuman, atau pendedahan langsung kepada sumber tritium. Namun, dampaknya pada manusia dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk jumlah paparan, lamanya paparan, dan jenis paparan. Panic buying terhadap garam. Fenomena panic buying atau membeli barang secara berlebihan terjadi di Korea Selatan dan Cina. Warga Korea Selatan dan Cina ramai-ramai memborong dan menimbun garam laut demi mengantisipasi langkah Jepang yang akan membuang air limbah radioaktif dari pembangkit listrik Fukushima ke laut. Panic buying menyebabkan kenaikan harga garam di Korea Selatan hingga 27% pada Juni. Namun, pejabat setempat tak menampik faktor cuaca dan produksi rendah juga menyebabkan tingginya harga garam. Sebagai tanggapan, pemerintah Korea juga memutuskan untuk melepaskan sekitar 50 metrik ton garam per hari dari stok dengan diskon 20% dari harga pasar hingga 11 Juli. The Simpsons. Video pembuangan limbah nuklir di Jepang kembali dikaitkan oleh warganet dengan salah satu episode kartun The Simpsons. Dalam episode tersebut,
Simpson membawa limbah berbahaya menggunakan tong yang dibawa dengan mobil. Limbah berbahaya tersebut dibuang ke danau. Meski di sekitar danau tersebut banyak peringatan untuk tidak membuang limbah. Namun, Simpsons tetap membuangnya, hingga tak lama air tersebut bereaksi, berubah menjadi air hitam pekat yang berbahaya. Karena takut, Simpsons akhirnya meninggalkan lokasi itu. Kemudian ada seekor tupai tiba-tiba melompat ke danau karena dikejar musang. Tak lama setelahnya, tupai tersebut berubah menjadi monster yang mengerikan. Akankah ada mutasi genetik terhadap biota laut nantinya yang diakibatkan oleh pembuangan limbah nuklir Jepang, seperti yang dikisahkan oleh The Simpsons? Tuliskan komentar kalian di bawah. Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.